Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Melanjutkan materi yang kemarin, masih seputar tentang penjelasan definisi takwa. Takwa adalah melaksanakan semua perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Ta'ala. Apapun yang diperintah oleh Allah Ta'ala, maka wajib kita melaksanakannya. Dan apapun yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka kita wajib untuk menjauhi dan tidak melakukannya. Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syato Ad-Dimyati, beliau berkata, definisi takwa adalah suatu ungkapan dari melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, baik lahir maupun batin, dengan adanya rasa penghormatan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah. Saya ulang, menurut Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syato Ad-Dimyati, Sohibu Kifayatul Adqiya, definisi takwa adalah suatu ungkapan dari melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, baik lahir maupun batin, dengan adanya rasa penghormatan kepada Allah dan rasa takut kepadanya. Jadi ketika orang itu disebut orang yang takwa, dia sudah meninggalkan semua larangan Allah dan sudah melaksanakan semua perintah Allah, baik lahir maupun batin, baik fisiknya atau hatinya, baik secara terang-terangan banyak orang atau tidak ada orang, dan disertai rasa takut kepada Allah serta penghormatan kepada Allah, itu termasuk orang yang bertakwa. Mempunyai rasa penghormatan kepada Allah karena keagungan sifat-sifatnya, karena keagungan ciptaannya, karena keagungan seluruh apa yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya, itu sangatlah penting untuk senantiasa ditancapkan kepada diri kita, agar senantiasa kita bisa hormat kepada Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya hormat. Kita dengan orang tua disuruh untuk menghormat, kita dengan guru disuruh untuk menghormat, kita dengan teman disuruh untuk menghormat, apalagi kita dengan Allah Ta'ala yang menciptakan kita, yang menciptakan bumi dan langit serta isinya, yang menciptakan seluruh alam, yang menciptakan surga, neraka, yang menciptakan hewan, yang menciptakan tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya, maka tentu kita harus lebih menghormat kepada Allah Ta'ala. Kemudian orang yang bertakwa itu juga harus disertai dengan rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah baik ketika kita teledor melaksanakan kewajiban, atau kita teledor
melaksanakan larangannya, maka diri kita harus tertanam rasa takut tersebut, rasa takut kepada Allah tersebut, dengan cara benar-benar menjaga agar diri kita tidak terjerumus ke dalam pelaksanaan larangan-larangan Allah, agar diri kita tidak terjerumus dalam mengabaikan perintah-perintah Allah. Maka diri kita harus senantiasa konsisten, senantiasa belajar untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah. Ketika kita disuruh untuk belajar, maka dengan sepenuh hati, dengan semua kekuatan kita harus melaksanakannya tanpa ada kecualian. Jangan sampai belajar kita kalah dengan game-gamean kita. Jangan sampai belajar kita kalah dengan WA-an kita. Jangan sampai belajar kita kalah dengan main-main kita, kalah dengan jalan-jalan kita, kalah dengan nafsu kita, malas kita. Jangan sampai. Kita harus senantiasa berusaha, semangat dalam menjalankan perintah Allah, dan salah satu perintahnya adalah mencari ilmu. Maka mencari ilmu harus semangat, harus mempunyai keinginan yang luar biasa biar kita mendapatkan ilmu yang berkah. Kemudian rasa takut kepada Allah itu ada 3 macam. Nomor 1 adalah haibah, yaitu rasa takut kepada Allah karena memandang kebesaran atau kewibawaan Allah. Saya ulang, rasa takut kepada Allah ada 3. Nomor 1 adalah haibah. Haibah adalah rasa takut kepada Allah karena memandang kebesaran Allah dan atau kewibawaan Allah. Kita mempunyai rasa takut kepada Allah karena memandang kebesaran Allah. Melalui apa? Melalui mengetahui sifat-sifat Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha membolak-balikkan kita. Allah maha dari segala maha. Maka dari itu ketika kita mengetahui atau memandang kebesaran Allah melalui sifat-sifatnya, kita harus merasa takut. Apa sih manusia? Manusia tidak mempunyai sifat qawi, tidak mempunyai sifat kuat. Yang kuat hanya Allah Ta'ala. Manusia tidak mempunyai sifat menerima. Yang memberikan titipan sifat menerima itu adalah Allah Ta'ala. Manusia tidak mempunyai apa-apa. Yang memberi apa-apa adalah Allah Ta'ala. Manusia itu bukan siapa-siapa. Yang menjadikan manusia siapa-siapa adalah Allah Ta'ala. Maka dari situ kita harus menyadari bahwa Allah ketika berkehendak apapun bisa terjadi. Allah bila menginginkan sesuatu maka apapun itu pasti terjadi. Sedangkan kita sebagai hamba yang tidak mempunyai kekuatan, yang tidak mempunyai apa-apa di hadapan Allah, harus senantiasa merasa takut kepada Allah karena memandang kebesaran atau kewibawaan. Itu namanya haibah. Yang nomor 2 adalah rasa takut kepada Allah diberi nama khosyah. Khosyah definisinya adalah rasa takut kepada Allah
yang disertai dengan amal perbuatan untuk menghindari apa yang ditakuti. Khosyah adalah rasa takut kepada Allah yang disertai dengan amal perbuatan untuk menghindari apa yang ditakuti. Jadi seseorang yang melakukan amal perbuatan, dirinya melaksanakan perbuatan tersebut dan menghindari apa yang ditakuti, orang tersebut sudah tergolong golongan orang yang khosyah. Saya ulang, jika ada seseorang yang merasa takut kepada Allah yang disertai dengan melaksanakan amal perbuatannya untuk menghindari apa yang ditakuti, maka dia tergolong orang yang khosyah. Kita melaksanakan sholat, kita takut kepada Allah dan melaksanakan ibadah sholat untuk menghindari apa yang ditakuti diri kita, yakni dimasukkan ke dalam neraka atau diazab, maka itulah orang yang berkedudukan khosyah. Kita melaksanakan puasa Ramadan yang itu tentunya wajib dengan dasar rasa takut kepada Allah dan melaksanakan amal puasa Ramadan tersebut, maka itu tergolong khosyah. Kemudian yang nomor 3 adalah rohbah, yaitu rasa takut kepada Allah karena memandang siksanya. Rohbah adalah rasa takut kepada Allah karena memandang siksanya. Maka seseorang yang melaksanakan amal ibadah yang di situ ada rasa takutnya kepada Allah karena memandang siksanya, maka orang tersebut tergolong orang yang rohbah, yaitu orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah karena memandang siksanya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.